cari tahu info orang dalam. Sampai DM Dikti. PDM tuh? DM Dikti. Instagramnya Dikti, ku tanya aturan ini berlaku memang betul gini. Oh iya, itu dengan SK gini. Dibales. Pengen ku tuntut kemarin ke MK. Tapi salah, harusnya ke MA karena itu surat Iya, SK tolong. Dirjen. Aku baru bilang, kenapa Kan dia ke undang-undang, MK? maksudnya undang-undang kan MK. Tapi ini kan SK Menteri. SK Iya. Menteri itu ke Mahkamah Agung. Itu iya masih bukan undang-undang kan jatuhnya, itu masih permen kan, masih bukan peraturan SK. menteri, iya. Iya, permen kan. Dari Jadi SK di Dirjen, MA. SK Dikti, surat keputusan ya, naik jadi peraturan menteri. Iya. Nah, itulah makanya dia tetap. Iya, dan itu bukan ranahnya MK. Bukan, ranahnya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Anda kalau mau berurusan sama Mahkamah Agung, sampai belajar dia- dari saya. Karena Anda pernah Saya sampai kasasi. kasasi tapi ditolak. Oh, yes. Ditolak. Ya, Kan? menang lah, justru diterima jadi balik 1,5 tahun. Aku di PN 1,5 tahun, jaksa banding. Di PT aku naik jadi 4 tahun, kalah. Aku kasasi, balik lagi 1,5 tahun. 1,5 tahun. Sama aja dengan putusan awal dong. Iya, tapi Ya kan kenapa Anda PT? Loh, yang banding kan jaksa. Oh, banding jaksa. Jaksa. Oh. Jadi tergantung siapa yang banding dia yang menang ya? Enggak juga. Oh, tapi enggak yang pas juga. terakhir Anda bayar berapa? Pas di MA-nya bayar berapa? Anda tahu kan kemampuan saya seberapa kan? Wes. Tidak mampu dong saya pasti. Tapi orang tua Anda mampu. Enggak, walaupun enggak, di Indonesia tuh nggak bisa Mat kayak gitu Mat. Walaupun Apa? mampu tapi nggak bisa main duit. Wah. Saya kayaknya kemarin-kemarin tinggal Somalia kayaknya. Kau sampai kalau kau bisa lulus ini pelajaran, saya beliin rokok kasih kau. Karena dia tahu setiap aku bolos aku berokok di bawah. Saya beliin rokok, hisap depan saya. Sampai gitu. Bolos. Ketika mau ulangan buatan lo kan, yang jadi pengawasnya guru koncoku. Oh. Akrab banget. Guru apa dia? Guru sejarah. Oh, guru sejarah CS. CS. Dulu sampai penelitian sejarah, ada kan Dinas Kebudayaan Papua Barat tuh bikin itu. Tiap tahun ada penelusuran sejarah, jadi nanti diciptakan jadi artikel, jadi lomba. Iya. Nah, itu aku kan IPA ya. Dia tarik aku, pokoknya kau ikut. Gitu, guru sejarah. Kita di sana cuma merokok, lihat pemandangan. Oh, gini gitu. Cuma gitu doang. Nah, dia pengawasnya. Tuhan memang adil. Kayak gini dong, buku catatan teman saya nih. Dia lihat dari jendela. Woi, Pak Guru, lanjut. Oke. Dapat 9 nilai tertinggi satu kelas. Terus kau pindah ke Jogja dengan sangat berbeda budayanya, Mat. Iya. Ya kan, beda banget dong. Aku dulu dari kecil di Palembang, pindah ke Jogja pun sangat berasa banget beda, kayak wah gila di sini kayak jalan di itu harus negor, beneran harus negor. Zamanku berarti 2002 aku SMP kelas 3 tuh pindah. Masuk gang manapun itu, kalau mungkin 2010 udah beberapa gang udah nggak perlu ya tuntun. Dulu 2002 tuh masih, Mat. Iya, apalagi yang Bantul masih yang kalem banget, Iya. yang kota udah agak keren maju nih, gitu. Nah, kau mengalami kesulitan dan dinamikanya gimana, Mat, dulu waktu dari Saya salah satu hal yang saya paling bersyukur ya, karunia yang dikasih Tuhan adalah kemampuan adaptasi saya. Saya bisa beradaptasi dengan siapa saja, dengan latar belakang apa saja. Saya tahu kapan mengalahnya, saya tahu kapan ngegasnya. Itu yang jarang gitu. Kayak dulu di Fakfak saya punya geng nih. Saya punya geng. Ya namanya geng-gengan kan suka berantem. Tapi saya main sama teman yang kita berantemin. Oh, yang diserang. Iya, maksudnya saling balap dulu zaman balap motor apa gitu kan. Wah, nggak mau kalah gitu. Walaupun aku nggak bisa bawa motor gitu. Terus Hah? gimana? Geng ini tuh geng dari kecil. Jadi karena kita satu sekolah, Oh. terus kenalnya lama gitu sering main sama-sama, ya udah jadi aja gitu. Jadi geng aja, kita bikin band, bikin festival musik gitu. Nah, tapi ini musuhan sama ini nih. Ini musuhan juga sama ini. Musuhannya gitu kan, dan kota kecil ya. Iya. Jadi musuhan. Tapi aku malamnya bisa main ke sini. Iya. Main sana, datang aja gitu. Dan diterima di semua. Jadi kalau ini sama ini berantem, aku selalu penengah. Oh. Jadi selalu penengah gini, ini sama ini berantem sampai berdebat tuh, mereka mau aku yang jadi wasitnya. Sampai maksudnya duduk kayak udah, aku taruh kursi. Jadi kayak aku yang orang bijak orang tua di antara anak muda gitu. Muhammad adalah sosok paling bijak di sana ya. Waktu itu. Jadi dan gak apa namanya? Oh ya udah, jadi objektif gitu. Oh ya kau yang salah. Padahal ini temanku, teman gengku. Ya dua-dua temanmu semua. Jadi ketika ada apa gitu, ada temanku pacaran sama ini, bermasalah sama ini, itu aku yang
bantu ini. Iya. Ada temanku dipukul, aku yang turun, jangan, ini gini. Oh iya mat. Ya gitu, aku nggak tahu kemampuan itu dari mana ya. Kemampuan komunikasi sebenarnya sih. Tapi Itu kok komunikasi. linguistikmu lemah. Ya linguistik itu kemampuan adaptasi bahasa, bukan Oh, iya. kemampuan Komunikasi, komunikasi. Komunikasi oh, iya. kemampuan public speaking. Tapi di dalamnya ada linguistik juga kan? Iya enggak dong. Linguistik itu bahasa lain, bahasa ini, berbicara bukannya ini, ilmu adaptasi bahasa aja, bahasa, linguistik. cepat lupa bahasa baru, Oh. bahasa-bahasa gaul nggak adaptif. Iya. Gitu-gitu. Tapi kalau bicara aku Komunikasi. bisu emang. Ya, Itu enggak. bisu namanya, bukan kemampuan linguistik. Nggak bisu lah, gagap kan bisa. Enggak ada gagap-gagapnya. Cuman emang otak kalau bahasa baru gagap. Bahasa baru gitu, nggak tahu artinya, Ya. nggak ini. Terus, Atau ya kalaupun kadang-kadang- tahu sekali denger orang lupa. Terus ya itu kadang-kadang yang masalah orang dengan adaptasi bahasa baru tuh antara otak dan mulut kecepatannya nggak sinkron. Iya, nah gitu-gitu. Terus Tapi kalau ketika mulut mau ngomong malah ada takut. berbahasa-bahasa yang sama bisa. Bisa lancar banget. Iya, lah. lancar banget. Pakai udah kena alkohol ya. Enggak lah, aku nggak pernah minum di fak-fak. Oh di Fakfak. Sama sekali, Iya, di Jakarta kan. Aku pertama kali minum itu semester 3 di Jogja. Wih. Itu Rutin di Jakarta. Semester nggak pernah rutin. Jangan bikin isu yang aneh-aneh. Aku itu kalau nggak ada momen nggak pernah. Weh. Kecuali anak-anak ini. Tapi nggak tiap malam kan ada momen kan? nggak soalnya. ada. Aku paling jijik tuh. Aku sampai sekarang tuh bingung kok bisa orang minum seorang diri gitu. Iya. Tanpa paksaan, tanpa macam-macam. Berarti kau kan nggak pernah minum sendiri, selalu ada yang nemenin kan? Selalu ada teman. Maksudnya misalnya kita rame-ramean di mana terus anak, ayo mat gitu. Lebih sering ramean atau berdua? Rame berdua aja, aku nggak ada seninya. Iya, nggak ada seninya ya. Minum berdua tuh apaan sih ini gitu. Kalau sejenis. Misalnya live musik ada. Oh, Weh, iya. Mat sini yuk. Kita ke ini gitu. Duduk di situ. Wah, musiknya enak. Teman-teman minum. Mat, inilah. Masuk tuh. Habis itu ngerusuh. Enggak lah, nggak pernah aku. Selalu tidur langsung. Wih. Selalu tidur. Sumpah aku kalau ini. Tapi balik lagi tadi masalah Nah gitu. Pindah ke Jogja ini. Jadi kemampuan karena adaptasi aku itu Cepat. menurutku cepat ya, dengan orang baru, dengan teman baru, dengan macam-macam gitu-gitu. Aku selalu bisa di keluarga juga gitu. Aku dekat dengan keluarga besar bahkan ya. supel. Dengan keluarga besar gitu. Jadi ketika di Jogja ya gak bermasalah. Gak bermasalah nih. Tetapi suka kesal ketika anak-anak lain beradaptasi. Sulit beradaptasi entah karena dia nggak diterima dan lain sebagainya, itu suka kesel gitu. Kenapa Orang bahkan sih? di ngebel, tahu ngebel nggak? Ngebel? Kasihan Taman Tirto belakang Nggak tahu. WMY lah, Oh, jarang belakang WMY main ke daerah sana. situ. Nah, itu tuh satu-satunya orang timur aku di Gebel itu masih desa kan, Oh. kontrak di situ. Masih ini dan sama ibu kosnya. Aman, aku keluar dari situ, saya ibu kos nangis-nangis. Teman-temanku yang Papua sering main di situ. Jadi ini baru buat Iya, ibu kos dan warga iya. sekitar. Ternyata aman-aman aja gitu. Iya. Jadi untuk beradaptasi di Jogja, aku nggak ini, Sama sekali nggak ada kesulitan ya. nggak ada kesulitan sama sekali gitu. Dan paling bahkan- udah akhir-akhir kayak anak-anak susah cari kos, Iya. kemudian ini juga kayak ada diskriminasi dari warga sekitar. Misalnya ada orang yang hilang di situ, sering ada Pasti, pencurian yang iya, dituduh kita iya. gitu. Padahal bukan kita, orang situ juga yang Iya. ngambil gitu kan. Nah itu saja yang bikin agak kesel dan merasa bahwa kayaknya nggak diterima, tapi nggak ada masalah. Sama teman-teman kelas juga dari berbeda-beda suku, Daerah, iya. berbeda daerah, aman-aman aja. Itu yang salah satu, alhamdulillah saya punya kemampuan itu ya. Tapi tenang aja, berarti kalau kau masuk penjara mah bisa lah. Enggak gitu, masuk penjara kasus apa? Ya apapun Nggak maksudku. bisa. Enggak, karena gini, Mat. Aku juga salah satu keunggulanku adalah bisa beradaptasi dengan cepat dan relatif mudah gitu. Sama kayak kau. Nah, momen terbrongsnya, carut marutnya adalah sebenarnya ya memang di penjara. Tapi di penjara pun pada akhirnya bisa bertahan gitu, survive gitu. Nah, aku yakin kau juga suatu saat kalau masuk penjara aman. Iya, kenapa doanya gitu? Enggak, aku nggak doain. Aku ngasih tahu kondisinya. Kau jangan takut masuk Enggak, penjara. aku nggak bakal masuk penjara. Kenapa gini-gini kayu? Amit-amit. Amin. Oh, amin. Amin jangan iri Ya, dong. dalam hati, anak kan nggak dengar di dalam hatinya. Hah, pusing nih sama Jawa satu ini. Gitu. Terus memang kau pengen jadi dokter gigi? Kecelakaan sih. Kenapa? Yang penting ke Jogja. Kalau ke Jogja itu udah pilihan dari SMP, karena aku punya sepupu yang ya lumayan dekat lah, karena aku kecil itu pindah-pindah rumah keluarga, bukan pindah-pindah rumah keluarga akunya. Jadi ibuku mau, jadi ada iniku yang guru, tanteku yang guru gitu. Udah,
kau pulang sekolah ke situ gitu-gitu, ngaji, habis itu Oh, ngaji gitu. iya, Jadi iya. ibuku emang sengaja ini gitu. Mungkin itu juga prosesnya mempermudah kau adaptasi. Nah, makanya sama keluarga besar kan aku dekat. Beda sama, ya bukan bilang beda ya, tapi Ya ada lah aku di keluarga melihat besar. gitu. Aku melihat bahwa sepupu-sepupuku yang lain itu nggak terlalu adaptasi Benar. dengan keluarga besar gitu. Ya. Nah, aku tuh ke semua rumah dan enak-enak aja. Aku nginep, terserah aku mau Ya nginep. kau Nah, aku enak yang di enak tempatin. juga. Enak juga, makanya ketika aku misalnya kuliah itu banyak yang berurusan, yang marah itu banyak. Kuliah berantakan. Oh. Yang marah itu banyak. Iya, karena harusnya kau nggak berantakan. Ketika aku stand up, banyak yang support Iya. gitu. Yang ketika aku misalnya gagal nikah kemarin itu banyak yang ini juga gitu. Di sisi Banyak yang keluarga. Ya. bersyukur. Bukan, di sisi keluarga gitu yang marah gitu. Terus kecelakaannya? Jadi nenekku pengen aku kedokteran, apapun kedokterannya. Jadi aku cucu tersayang ya. Salah satu cucu tersayang gitu. Kenapa harus selebrasi sih? Memang karena nggak semua orang jadi cucu tersayang. Semua cucu itu pasti cucu Enggak, paling beda, sayang. Beda. Aku nih mainnya nenek dari bokap ya. Ini Mamat ngomong bokap. Iya, nenek dari bapak. Ya, nenek dari bapak. Itu aku punya mainan-mainan kecil kan yang dibeli kan. Itu nggak ada satu orang pun cucu yang boleh pakai itu. Jadi itu disimpan tuh ada di lemari Kak. Waktu kalau aku kan bokap kan ada di beda bukan di Papua ya, di Maluku. Oh ya. Di Pulau Seram sana. Aku kalau biasa dulu liburan terus datang ke sana tuh, wih ini kursi kecilku ini nih, nggak boleh cucu lain mau sentuh, tidak, suruh mama mau beli gitu. Nah, aku bilang lah ngapain? Aku kan udah nggak mungkin pakai, kasih aja nih. Iya. Tapi nenek aku nggak bolehin. Karena Cucu tersayang itu punya mamat spesial gitu. Bayangkan lo. ada ininya iblisnya kali di situ. Enggak, karena mungkin aku satu-satunya cucu yang masih digendong atau masih bertemu dengan kakek. Sampai sekarang. Enggak, kakek aku itu satu tahun langsung meninggal. Oh. Jadi aku cuma Sempat mungkin itu ya yang dirasain nenek ya, aku nggak tahu, tapi ya. mungkin itu yang Ada memori juga. sama kakeknya nih gitu. Iya. Jadi ini cucu tersayang, namanya diberiin kakeknya ini gitu-gitulah. Mungkin sisi wanita ya, aku nggak terlalu tahu. Cuma kayak gitu. Nenek aku tuh dari SD udah pokoknya dia dokter gitu. Aku bahkan kalau ditanya di sekolah cita-cita apa dokter. Karena didoktrinasi oleh itu dokter. Tapi setelah ini kan ada pilihan pelajaran atau apa yang aku suka. dan makin tahu banyak selain makin dokter. tahu banyak dan aku ini aku cenderung ke sini nih gitu. Dan memang dokter. Enggak, politik. Oh. Aku lebih suka SMP aja, bukuku Amin Rais, bukuku Sultan Hamengkubuwono. Amin Rais. Merajut bukunya. kebersamaan itu Sultan Hamengkubuwono. Merajut Indonesia, Pak. Nah, Bukunya Amin Rais apa? Bukunya Amin Rais itu Selamatkan Indonesia. Bukunya. Waktu jadi mahasiswa baru di UMY, di Sportorium tuh, dia pidato ada kutip bukunya. Nah, kalian nggak tahu aku dari SMP. Mereka nggak tahu ini dari buku mana halaman berapa. Iya. Nah gitu, aku politik. Ibuku suka yang langsung kerja. Oh. Misalnya perminyakan, pertambangan, yang langsung perusahaan nih. Ibuku sangat ini dengan gitu-gitu. Secure parking. Bukan kayak gitu. Kan langsung kerja. Enggak. Misalnya pertambangan, ada Freeport, ada LNG, ada apa gitu. Ada ikatan dinas mungkin ya. Telkom kayak atau apa. Iya, gitu. yang gaji gede. Iya. Perusahaan loh. Yakin lah lihat- comfort zone Iya, berkarir langsung. PNS sama perusahaan orang akan lihat orang Iya, perusahaan itu gimana gitu iya. kan. Nah gitu. Bapak? Bapak tidak dong. Bapak kan agak sedikit gokil kan. Bapak kan gokil dalam arti Iya, sebenarnya kan. Berarti nenek dan ibu punya dua. Jadi ini perwakilan bokap lah. Iya. Punya dua pandangan. Yang satu kedokteran, yang satu pertambangan, perminyakan dan lain sebagainya lah. perkantoran, yang kau punya mimpi sendiri di politik. Aku wujudkan tiga-tiganya. Dengan masuk Daripada milih salah satu kan. Aku tes di UPN. pertambangan. Keterima. Tuh. Keterima. Oke, sip ya, keep ya. Nanti kita lihat terakhir yang mana nih gitu. Ya. Pokoknya keep aja dulu. Oke, keep. Kan batas waktunya masih lama. Iya. UMY pendaftaran kuisi dua-duanya. Pilihan pertama kedokteran gigi, pilihan kedua ilmu Fisip. pemerintahan. Oh, iya, fisip. ilmu pemerintahan. Nah, ilmu pemerintahan. Aku yakin dengan seyakin-yakinnya aku nggak bakal lolos nih kedokteran. Yang tes 1.400 orang, yang keterima di gelombang itu cuma 25. Tapi kau belajar persiapan untuk itu. Enggak, jadi itu udah pokoknya aku berusaha semaksimal mungkin pilihan kedua. Oke. Aku nggak yakin nih, nggak bakal yakin masuk nih kedokteran gigi. Tapi
kalaupun ini nilainya kurang, aku akan ke pilihan kedua sesuai dengan aku. Tinggal kita adu nih, aku sama ibuku. Ya. Mau yang mana nih? Kita berdebat nih nanti belakangan. Terus Tes lah aku. Keterima pilihan pertama kedokteran gigi. Jadi pas lihat bentar, kalau gitu pendaftaran, sorry aku potong. Kalau kayak gitu, yang satu keterima, yang satu pasti nggak keterima. Apa bisa pasti keterima dua-duanya? nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Udah otomatis sebenarnya. Oh. Udah otomatis ini karena nilai aku mencukupi di pilihan pertama kan Pasti kedokteran otomatis. grade Iya, nilainya iya, lebih iya, tinggi iya, daripada iya, iya, ilmu iya. pemerintahan. Iya, iya. Kalau seandainya aku laporan minta pindah ke sini langsung Pasti diterima juga. langsung Iya, langsung iya, iya. diterima. Tapi kan udah ada kuota-kuota. Iya. Kalau kau udah lolos di kota pertama, ya udah. Ngapain? Kau ambil yang kedua, istilah kan gitu Dan, kan. dan logikanya. ini juga udah sesuai kuota dong. Iya. Yang pilihan kedua ilmu pemerintahan ini pasti misalnya kuota yang keterima 50 orang. Ya pasti itu juga udah Iya. ketakar 50. Iya, iya. Jadi kalau aku pindah ke sini lebih satu. Jadi kayaknya satu aja gitu. Iya, iya, iya. Oke. Ya udah pilihan pertama. Berarti ya itu dalam secara tidak langsung tiga tadi udah Tiga terpenuhi. terpenuhi, lihat itu. Bayangkan kan. Ngeri. Aku tujuannya baik, emang ya betul, jadinya pusing. Tujuannya kan itu mengabulkan semua apa yang mereka mau gitu. Udah, tiga. Ya udah, gimana nih? Jadi pas lihat nih anjing, anak-anak lain itu histeris, nangis gini-gini. Anjing keterima. Ada yang mau ambil jatahku nggak nih? Bilang panitia rubah aja gitu, masukin apa aku di pilihan kedua, nggak apa-apa, aku ikhlas gitu. Ya udah, tiga keterima. Ya udah, karena ini udah doktrinasi dari dulu, ya ibuku juga senang aja aku Iya. di kedokteran. Ya ini kan udah otomatis bukan pilihan Iya. mereka semua Iya. kan, satu keluarga tuh Iya, nggak ada nggak yang ada pilih yang ini. mendukung Aku kau nggak politik. iya, nggak dukung politik. Ya udah aku. Kenapa KG nggak KU? Kenapa? Nggak kedokteran umum? Di UI aku tes kedokteran umum. Keterima. Nah itu sebenarnya kalau aku lapor keterima. Nggak lapor apa? Aku kan di UI itu pilihan dua Ah. sama. Pilihan pertama kedokteran umum karena gak ada gigi kan. Pilihan kedua itu hukum. Bukan hukum, ilmu pemerintahan juga. Iya, IP. Aku keterima farmasi. Jadi nih kedokteran umum, farmasi, kedokteran umum. Lah, kok makanya kayaknya salah cetak. Iya kan? Ada namaku ini Muhammad Yusran Farid, nomor Di antara pendaftaran. kedokteran umum semua ada satu farmasi. Ada satu farmasi dan itu aku. Bayangkan takdir bisa kayak gitu ya. Nah seandainya aku lapor ini bisa ini. Tapi kan aku nggak mau nih Iya. masuk ke- langsung lapor ke orang tua nggak tembus dong. Iya, iya. Tapi kalau pengen sebenarnya KU, bukan KG. Nggak ada pengennya dua-duanya. KU Cuma dan aku KG pikir kalau seandainya tembus paling nggak kedokteran gigi ya karena aku nggak tahu pelajarannya. Mungkin kedokteran gigi lebih gampang gitu-gitu. Oh. Karena banyak tekniknya. Iya. Dibandingkan teori KU full teori. Iya. Gitu-gitu. Akhirnya terpilihlah setelah didiskusikan kedokteran gigi. Diskusikan, udah masuk aja dulu. Kalau seandainya nggak kuat nanti di tahun pertama. Tahun pertama ibuku telepon. Nah gimana? Kalau mau pindah dari sekarang nih. Tapi kan aku udah enak sama teman-teman Iya. nih. Teman-temannya satu otak juga Iya. bang. Dan kau bisa, maksudnya kau secara pelajaran pun bisa survive ya. Bisa Iya. karena ada bantuan teman-teman Iya, ini. iya, Maksudnya, iya. wah aman sih ini Iya, mah. iya, Tinggal bagaimana aku berusaha suka aja. Iya. Kan belum suka nih, tapi Iya. mulai suka sama suasananya. Cewek-ceweknya juga suka cakep-cakep kan masuk kedokteran gigi. Dan aku tahun pertama itu udah akrab sama beberapa cewek, maksudnya akrab banget. Mau ngeliat teman akrab. Gini. Enggak gitu ya Allah pikirannya di situ. Loh, Akrab kenapa gini? enggak akrab banget. Enggak ada yang aku sentuh di satu kelas itu. Apa kok SMA aja foto-fotoan titit? Sumpah, di satu kelas itu enggak ada yang pernah aku sentuh. Tapi kelas lain. Enggak. Ya alim banget sumpah. Alim Awal-awal tuh. teman-teman pada saat SMA alimnya adalah kirim-kiriman foto titit berglowing. Gitu. Udah jadi Aku nggak ada Bukan lagi. kirim, Kau tidak ada. pergi tunjukin, Kau di langsung otakku hapus. sudah tidak ada yang namanya Mamat dengan komitmen tuh dua hal yang tidak bisa bersatu. lah, waktu komitmen datang jam 4, aku datang jam 2. Ya itu tidak komitmen dong. Lah, Kan jam 4 di lebih cepat Jepang banget. terlalu cepat aja minta maaf, Mat. Ya udah maaf. Nah. Padahal dia yang telat, plus setengah 5 anjir. Ya, Gitu. Tapi Udah nyaman, futsal oke, tim futsal kita oke. Hmm. Wah enak banget itu latihan futsal, terus pergi rame-rame kemana, kita kosongin nih. Enak banget lah anak-anak itu. Pokoknya dalam satu bulan ada satu hari Sabtu yang kita semua harus nggak masuk kuliah. Bayangin. Ketemu itu sama pasti anak-anak yang otaknya kau kan. makanya seneng banget aku di situ. Emang anjing. Ada satu hari Sabtu yang kita semua harus ke kuliah, yang cowok ya, kita ke pantai. Itu keren tuh.
touring, ke pantai. Hari Sabtu tuh cuma cewek semua dalam kelas, gak ada cowok. Ada cowok tapi yang jarang gabung sama kita ya, kayak agak gimana gitu kan. Agak lebih dekat ke cewek gitu-gitu. Sama ada yang betul-betul pengen kuliah. Dia datang dulu nih ke pantai terus balik lagi. Kan Wonosari jauh ya. Gitu sampai goblok lu anjing lu. Kayak kau inget gak waktu kita stand up hutan ada yang stand up habis itu futsal ke bawah turun. Iya weh. Iya gitu-gitu, yang gitu-gitu. Ada tuh temanku yang gitu, yang ya udah dia mau tetap kuliah tapi bagaimana mau ini. Tetap gaul, tetap Datang nih mandi apa jam 11 cabut dia, balik cek kuliah. Kan kesel ya, anjing nanti cuma dia nih laki-laki sendiri di dalam kelas, kita semua merah nih namanya. Gitu tuh, satu bayangkan enak bertahan banget. berapa semester? Sampai Kayak gitu. habis aku. Hah? Karena aku apa? Enggak, maksudnya tiap hari Sabtu itu bisa sampai Itu ke kumpulan anak-anak. satu tahun pertama. Satu tahun pertama. Kedua tuh kita udah mulai nggak yang rutin. Cuma yang kayak, habis futsal terus rencanain gitu kita atau lagi makan di mana. Sabtu ini yuk kita prof ini nggak enak nih. Ayo cabut aja, udah. Tapi makin lama pasti jumlah pesertanya makin dikit dong, karena udah ada yang Tapi beda-beda nggak kelas. ya. Nggak Terlalu. Pokoknya kita tuh 114 orang satu kelas. Cowoknya itu ada sekitar 30-an ya. 30-an, pada akhirnya itu saya 104 orang. Pada sampai tahun keempat ya. Dari 114. Iya, ada yang pindah jurusan tahun pertama. Cowoknya sampai tahun ada yang cabut. keempat itu berapa? Dari 30? Gak hilang banyak sih, hilang 2 apa 3. Itu apa? Emang absennya absen tanda tangan? Tanda tangan, sering tuh titip absen, ada teman-teman yang udah hafal tanda tangan. Woi, titip absen ya, udah tanda tangan. Karena kita ada ini, aku terkendala salah satunya di kuliah lama itu yaitu pokoknya absen di bawah 25% gugur blok hitungannya. Anda harus mengikuti blok ini dengan adik kelas nanti. Blok itu apa? Blok itu kayak caturulan. Jadi kita 8 semester nih. Ya. Satu semester itu ada 3 blok. Kayak caturulan kan? Iya ya, kok Paket, ada ya? sistem paket. Jadi satu blok itu udah beberapa SKS di dalamnya. Oh modelnya gitu ya. Modelnya gitu. Jadi pasti bareng-bareng terus nih sampai tahun ke-8 baru asal nanti. memang lulus terus. Paling nggak C lah. Asal lulus terus dan lain-lain. Pokoknya pasti sama-sama sampai tahun ke-4 dan habis itu baru ada yang kurang ini, ada yang kurang ini, ada yang kurang ini, ada yang skripsi gitu-gitu baru yang mulai masing-masing sisa berapa orang kecil nih. Daun-daun busuk nih di satu pohon nih mulai terkumpul, ada 20 orang yang masih harus kejar gitu-gitu. Yang sampai 10 tahun 6 bulan cuma satu daun busuknya. Ada 2. Dua orang ini ke pantai tiap semester, sama tiap 2013. hari Sabtu itu. Yang sama 2007 itu, 2007. Oh, itu 2007. 2007 tapi tahun pertama dia karena udah banyak gugur, masuk ulang sama kita. Oh. Bukan ini ya, tapi yang dia udah lulus mah tetap dihitung. Iya. Cuma karena ini udah kebanyakan yang gugurnya, akhirnya ya udah, kau ulang aja dari sini. Nanti ketika yang ini kau nggak usah ikut, ini kau nggak usah ikut gitu. Yang ulang-ulang mata kuliah ini. Dan 2 orang di 10 tahun 6 bulan adalah 2013. Kau 2010? Enggak, dia 2007, aku 2010. Oh. Tapi dia gabung kan sama kita pada akhirnya 2010. Tapi dengan NIM tetap 2007. Iya. Enggak di Fak-Fak, enggak di Jogja kau memprakarsai bolos ya? Enggak iya maksudnya bolos itu mah sering, anak-anak cewek juga sering kok. Ya tapi kan enggak terorganisir, 100, sistematif dan masif. Tapi itu bukan aku yang organisir. Kalau yang kita setiap Sabtu harus bolos itu ketua angkatanku yang memperkenalkan aku ke stand up. Makanya takdir itu sampai sekarang tuh aku nggak ngerti cara kerjanya. Bagaimana bisa aku di ini ke dokter umum, farmasi ke dokter umum? Iya kan, yang pilihan aku nggak ada di farmasi. Kok bisa masuk farmasi? Dan di satu sisi kenapa aku keterima KG dari 100.400, aku dari Papua, nggak tahu komputer, nggak tahu bahasa Inggris, ada tes itu semua dan aku bisa lolos. Ternyata untuk pada akhirnya dipertemukan dengan ketua angkatan. Aku satu kontrakan sama dia. Aku tahun pertama kos, tahun kedua kita kontrak aja, bertiga kontrak. Orang mana? Orang Bogor. Orang Bogor. Dia dia tuh udah kenal stand up dari lama, bahkan sebelum stand up ada di Indonesia. Oh ya? Iya, dia udah denger tidurnya aja tuh Dave Chappelle, Chris Rock. Iya. Terus yang pokoknya yang gendut siapa? Si Gabriel Iglesias. Iya, Gabriel Iglesias. Itu dia tidur pakai itu dan bahasa Inggris ada subtitle, dia emang jago ya. TOEFL-nya aja 500. Aku 500. Dia dengar luar stand up muncul, udah ada, Indonesia dia beli DVD-nya Ko Ernest, Panji, konsolet tuh majelis dikontrakan di play lah itu. Di play itu Mat lihat nih, ini stand up gini gitu. Aku yang tertarik dan aku yang Man, tolong liatin terjun. Arti? Enggak lah. Enggak, tapi maksudnya backlight enggak? Enggak kan namanya. Bagus ini golden hour. Dia terjun. Dia nggak terjun, aku yang terjun. Aku yang kecemplung di situ. Dia sekarang maksudnya masih sebagai stand up comedy entusias.
Oh banget. Banget. Orang aku special show catatan hitam di Jogja, dia nonton dan aku minta ke penonton, ini foto-foto kan, tapi aku minta yang foto pertama dia Oh. datang baru aku kenalin. Kalau nggak ada orang ini aku nggak stand up gitu. Itu Dia jadi itu sekarang apa jadi? dokter. Oh, Dia dokter. udah lulus koas juga, Oh. udah praktek di Jogja juga. Hmm. Udah. Tapi kalau aku balik ke Jogja kan pasti ketemu. Oh, dia domisili Jogja sekarang. Kemarin nikah juga aku datang gitu. Ibu bapaknya peluk aku, waduh anak bungsuku gitu-gitu. Nah gitu, dia yang pertama ini bikin aku bimbang antara anjing stand up ini. Dan aku kan takut gabung ke komunitas kan, gak Iya. tahu komunitas. Sampai kita bikin janji. Audisi lu ikut ya. Sip. Nah, tulis. Pokoknya setiap janji kita tuh tulis di tembok. Tembok itu penuh dengan catatan gak jelas. Sidang skripsi tanggal berapa. Pokoknya ini ada di sini gak bisa dihapus nih sampai ibu Nge-chat kontrakan lagi. chat lagi gitu. Sampai gitu. Udah karena janji itu aku ikut tuh audisi. Audisi keterima baru masuk Baru komunitas. masuk komunitas si Ali cerita itu. Kayak gitu. Berarti hidup kau ini termasuk banyak sekali kemudahan ya, Mat ya? Karena namaku Yusran dalam bahasa Arab artinya mudah. Inna ma'al usri yusran, di balik kesulitan ada Oh, kemudahan. itu surat apa itu? Aku tahu itu. Alam Nasra apa lah? Al-Insyirah. Aku di penjara jadi apa ayat pendek, Mat? Oh iya. Iya. Karena yang lain Islam. Pada yang lain pada sholat berjamaah. Gitu. Apa? Ya itu ya. Nama lengkapmu siapa sih? Muhammad Yusran Farid. Muhammad orang yang terpuji, Yusran orang yang mudah. Oh, azan. Azan, kita break dulu azan. Oke. Udah. Muda. Namaku itu namaku. Al-Katiri nama marga. Harga paham lah. Gitu. Jadi itu berefek sama kau pernah nggak sih berasa di masa yang kayak sulit gitu? Oh iya, beberapa kali dari dulu. Sulitnya dalam hal bukan sulit Bukan maksudnya nggak sulit secara materi materi ya, ya. batin ya. Iya. Maksudnya kayak kau yang paling susah tuh kan adalah ketika kita berada di masa kayak nggak punya kesempatan ya. Iya, Kau aku tuh pernah sampai kayaknya aku the violent man deh. Gitu. Oh ya? Iya, dulu bahkan. Jadi ketika sekarang kayak masalah putus cinta, masalah ditinggal nikah dan lain sebagainya, itu udah lewat-lewat aja. Ya, Dulu tuh pas kapan? zaman dari kuliah. Apa contohnya? Sebutin lah Ya dua momen. stres lah, Dua kita momen. stres. Mental kan bisa karena apa aja ya, misalnya kuliah gitu-gitu. Kuliah aku, aduh anjing abis ini aku harus jadi dokter gigi bener gak sih gitu. Pernah? Iya. Yang kayak gitu. Aku sampai pernah duduk di atas lemari. Terus kayaknya asik duduk di atas gitu sampai gitu, Bang. Serius. Jadi ketika kesini Kau kebayang gak kau duduk di atas lemari lagi ngelamun, temen kau sekontrakan baru pulang kuliah masuk kamar, astagfirullah. enggak, tapi dia lihat aku buka pintu gitu. Wah, kayaknya enak dia duduk di situ sampai gitu-gitunya. Apa yang bikin, maksudnya yang bikin kau pada saat itu berpikir sangat apa ya, sangat berat itu apa? Ya mungkin karena pertama kali kita stres atau apa gitu ya. Oh. Pertama kali kayak jir gini aja ya hidup nih, tugasnya kan juga anjing ya, tugasnya nggak lihat-lihat kondisi ya. Iya. Tugas terus mikir ke depannya. Habis Oh, ini karena gimana. berat proses pendidikannya, Karena jadi gini, mikir kayak iya karena ini titiknya adalah karena aku mencoba mencintai ini pelajaran. ya. Kuliah ini aku mencoba mencintai. Dari awal aku nggak pengen, tiba-tiba masuk, ya udah aku coba mencintai. Kalau kita mencoba cinta dan gak cinta, jatuhnya jenuh dong. Iya. Itu titiknya. Di semester berapa? Wah sering kali tuh dari semester 4 aku udah Oh. yang aduh jenuh untuk mencoba suka ini Iya, barang gitu. Sampai akhir-akhir juga ketika teman-teman lulus tuh anjing. Sampai teman sekontrakan itu aku sampai minta maaf, aku nggak bisa datang ya wisudamu gitu. Nggak mau datang, bukan nggak bisa datang. Aku semester 3 itu udah mulai cinta. Ke atasnya udah Enak kalau gitu. Iya. Kalau aku enggak, aku coba jatuhnya jenuh. Ketika jenuh itu berkecamuk tuh. Sampai pernah semester berapa ya? 6 ya. Duit semesterku hilang tuh. Wah itu aku 3 hari di kamar gak keluar-keluar. Kenapa bisa hilang? Aku kan goblok ya, pelupa ya. Aku taruh dompet di mana, kadang ATM aja sampai sekarang. Iya, sampai nggak sekarang ada. buat teman-teman Mamat ini Aku adalah nggak pakai orang ATM. yang tidak pakai ATM karena selalu hilang. Selalu hilang, aku udah capek ke bank ngurus ATM. Jadi ya udahlah, karena BCA bisa tarik lewat HP, ya udah cardless aja gitu. Jadi nggak Pakai BCA, silakan BCA buat built-in. Nah, udah 2 tahun nih aku nggak punya ATM gitu-gitu. Tuh, dulu lupanya kenapa Gitu-gitu, pelupanya gitu-gitu. Terus ini waktu bayar semester nih, duit udah dikirim.
Aku sama temanku pergi ke bank narik. Hmm. Waktu itu masih mandiri ya. Ya. Narik nih. Udah narik, pulang aku taruh kantong plastik di lemari. Tak, udah. Terus dulu tuh aku pergi kampus sama anak lain bawa tas, aku bawa noken. Oh ya. Nokennya juga nggak besar-besar amat karena aku nggak pernah bawa buku. Ngapain juga kan bawa buku kayak anak ini aja. Oh, aku kuliah bawa binder. Aku nggak pernah tuh, nanti catat ya lah bisa copy file. Ribet banget harus catat lagi gitu. Terus Udah. Ambil nih, udah taruh di noken. Aku sama temanku mau pergi kuliah nih, teman yang sekontrakan, ketua angkatan. Aku taruh noken. Oh enggak, aku mau taruh di noken masih pegang nih, mau taruh di noken. Noken itu udah di luar, jadi aku aduh anjing, duit lupa nih. Aku bawa nih keluar, taruh nih di kursi, aku mau pakai sepatu. ya, Aku masukin di sak. sinokennya. Bukan. Oh, duitnya. Ya, oke. Di plastik di sak 11.700.000 di sak. Wah, muat kok. Sak aku emang lebar kan. Muat. Jalan. Sampai kuliah jam pertama habis, aku sama temanku yang itu merokok di sini pinggiran. Pinggiran. Habis ini jadi bayar uang kuliah enggak? Ya jadi udah bawa. Aku sempat gini nih. Masih kembung tuh masih. Masuk kuliah kedua. Istirahat kan, siang kan. Kebetulan abis itu udah nggak ada mata kuliah. Jadi gitu makan dulu dong. Makan di kantin, ke bank kampus. Sampai di bank kampus isi tak. Langsung pucat aku. Iyalah pasti. Udah temanku satu hantar balik ke kampus. Tadi ini kuliah semua cari satu itu. Semua orang di satu kampus itu tahu duit aku hilang. Kita keliling semua. Sampai tuh aku nangis itu keluar nih dari gerbang kampus kan udah cari kan hujan bang. Basah-basah aku sama temanku. Nah anak-anak itu gokil sih, aku akui hebat. Basah-basah nih, nemu lah di samping ini, keluar gerbang nih, belok ada got, ada plastik. Sama nih plastiknya baru, warna hitam, ketutup di samping ini. Wih stop, itu kayaknya. Turun aku udah, ini fix nih, mungkin tadi pas ini jatuh. Aku buka batu. Oh itu nangis lah aku di balik hujan itu nangis. Dramatis ya. Nangis aku nangis pergi bodoh udah masuk ini. Itu teman-teman aku jenguk aku kayak aku lagi sakit. Satu kampus kan jadi tahu kan karena di grup ya apa kan. Nangis anak-anak datang temanku bilang udah jangan diganggu udah. Mereka mau patungan 100.000 satu kelas loh 114 orang. 14. Itu karena kemampuan adaptasi aku juga aku dekat dengan semua. Wah, anjir 11 juta nggak sedikit coy. Mereka ya kalau 100.000 pas tuh. Oh iya. Atau orang. Iya. Aku sama temanku larang jangan karena satu orang memberatkan semua gitu-gitu. Aku juga nggak mau apaan sih gitu-gitu. Ya masih ya gengsi-gengsi lah gitu. Utang Budinya tinggi gitu. Udah sama ada teman aku satu ini otaknya parah juga orang Solo. Dia kan punya bisnis ini. Aku sempat bisnis sama dia tuh, bisnis apa? Jersey. Oh, Dia punya iya. toko jersey, dia punya pabrik sablon sendiri. Aku sempat tuh dulu fans Juventus jualan itu, untung banyak tuh. Jualan jersey Juve, bajunya aku desain sendiri, suruh temanku desain, bikin kaosnya. Wah laku. Udah deh gini aja, kau pakai duit, kau bayar, nanti dipotong dari setiap penghasilan ini. Wah oke nih, kalau gini aku mau. Nah jadi nanti sisa penghasilan dari sini sama duit makanku 500.000 setiap bulan aku setor. Gitu aja ya. Iya, ya udah pakai duitnya bayar. Orang rumah nggak tahu. Nggak tahu aku Sampai lulus. Enggak, sampai semester berapa? Karena tante aku yang paling bungsu, adiknya ibuku tuh kuliah juga di Jogja. Tapi dia 2 tahun di atasku kan. Deket ya umurnya. Iya, aku sama dia beda 4 tahun, tapi dia pernah pindah sekolah, akhirnya bedanya jadi 2 tahun doang. 2 tahun doang udah itu. Nah, aku ke tanteku itu udah ngobrol-ngobrol gak keceplosan. Karena udah santai kan. Kemarin duit gitu-gitu udah gak kepikiran. Keceplosan dia kasih tahu ibuku telepon. Wah, anjing ketahuan. Tapi ya udah. Ibuku transfer akhirnya langsung tutup temanku. Oh, ibumu transfer untuk menutupi sisa sisa yang ke temanku. Udah langsung aman tuh dari situ. Nah, itu ada titik-titik drop juga. Gitu-gitu, Bang. Tapi kalau selama setelah kuliah nih. Setelah kuliah berat misalnya ya apa ya? Ya kayak terpuruk lah gitu. Capek berkomedi pernah. Kayak aduh anjing capek banget nih harus
berkomedi di setiap momen, setiap saat gitu-gitu. Sampai aku tuh pernah bikin forum di atas kosannya Muslim, Masih di ini sama Bene. masih sama Bene, no comedy. No comedy, jadi kita bahas hal yang serius, tidak boleh ada tidak boleh ada timpalan, tidak boleh ada, pokoknya kita bahas serius. Gak boleh ada komedi. Saking capeknya aku komedi tuh. Kita bikin, wah itu seru tuh, tiap minggu Viko datang, wih bahasnya serius-serius. Gak boleh ada Perlu lah. ketawa. Bikin lagi lah yuk. Udah gak ada yang di situ. Di situ enak tuh. Aku dulu capek WT tuh salah satu melelahkan. titik-titik jenuh juga. Karena aku ngelihat banget ya teman-teman. Karena aku jalan bareng tuh sama Ria Iya, Jenaka kan. iya, Aku iya. jalan 2 program Iya, bareng dan dua-duanya harus memecahkan punchline. dan memang salah satu yang kemarin teman-teman di WIT itu yang aku sama Dani lihat adalah mereka sangat berat untuk mencoba berkomedi dengan cara improv. Itu juga nggak mudah. Iya, dan sesuatu yang baru. Iya. Aku mah pada akhirnya karena di Ria Jenaka juga aku di topeng-topengin dan lain sebagainya udah ikhlas. Jadi Iya. mau diapain aja ya ayo gitu. Tapi mencari punchline Nah, dan itu. mencari itu tuh capek. Iya. Tiap malam kita harus cari gitu. Cari rayuan Iya. walaupun pada akhirnya aku dikenal juga lewat situ-situ ya, rayuan-rayuan maut itu. Tapi itu proses yang kreatifnya capek. melelahkan. Aku harus membuat diriku seakan-akan terpuruk Iya, cinta untuk iya. membuat sesuatu kata yang bagus gitu. Sama jalan Ria Jenaka, skripnya hancur. Kita harus betul-betul Iya, boom iya. gitu. Nah itu aku salah satu itu setiap pulang WT itu aku ke Muslim. Selasa Rabu kan WT dulu. iya. Aku ke Muslim tuh duduk sendiri di atas. Kadang dia gak tahu aku datang. Terus bapak di mana? Di kos lah, anjing aku di atas gitu. Lah goblok kenapa? Sampai satpamnya kenal aku. Bisa datang ke kosan orang. Iya, cuma duduk di atas. karena aku pengen sendiri. Kalau sama dia nanti di situ juga ngobrol. Jadi pengen sendiri aja duduk di atas merokok. Tapi itu di tempat orang, Man. iya, tanpa tapi kan udah sepengetahuan sering ke yang- situ, satpamnya Iya. udah tahu. Udah naik duduk sampai udah enak nih. Baru Calling Muslim. hubungi Muslim. Di mana lu? Di kamar. Ya aku di atas sini dong. Anjing lu. Gitu Muslim, Bene naik gitu-gitu. Dan apa ya? Banyak kali sih, banyak kali. Makanya ketika kayak yang sekarang menurut orang paling berat mungkin gitu, tapi Ya, setiap udah masalah tahu ada udah berat. tahu Iya, kliknya, udah tahu aku harus ngapain. Makanya biasa tiba-tiba aku hilang gitu kan sendiri karena aku udah tahu aku hanya bisa sendiri. Atau ya memang biasanya itu orang nyabu kayak gitu. Silakan aja Tiba-tiba tes urin. Aku selalu nantang kok. Ayo tes urin kita besok ya. Gimana? Besok kita ke ini ya. Biar ketahuan Ke Benny. dua-dua masih pakai Ke apa Benny. enggak juga. Ayo. Ayo. Saya apa menyendiri? Iya, menyendiri. Iya, aku suka karena dari dulu dari zaman SMP aku udah gitu. Udah gitu, bukan baru-baru ini. Karena kalian baru kenal aku ketika stand up, merasa ini hal anjing mama tuh suka. Anak-anak teman-temanku di Fakfak mah tahu. Memang udah make dari lama. Bukan maksud. Fakfak tidak pernah mengenal narkoba, Bros. Belum masuk ke sana. Belum masuk sampai sekarang. Ganja yang udah. Oh, ya itu narkoba juga anjing. Iya, ganja yang udah. Dan itu baru-baru ini. Kau yang bawa masuk. Dulu zaman-zaman masa sekolahku nggak ada, makanya aman kita tidak Setelah tergoda. jadi zaman mama sekolah di Fakfak tidak ada narkoba. Iya. Mamat keluar dari Fakfak, narkoba masuk itu bisa diartikan Silakan. buka jalur Mamat. Telusuri aja susah banget. Makanya saya bersyukur itu tuh. Jadi makanya anak-anak timur jarang kan. Iya. Lihat aja. Karena di tempat mereka gak ada, mereka tidak terkenal dari dulu. Kalau bungkus apa, Mat? Itu buat titit. Minyak lintah bukan? Minyak lintah Beda lagi. Udah dibungkus titiknya. Dibungkus terus dikukus ya. Iya, masukin panci. Tititnya doang. Sama paha kalau bisa. Jadi presto. Gitu. Jadi bukan baru-baru sekarang nih aku tiba-tiba Menghilang. menyendiri. Itu bukan menghilang, menyendiri cuma HP malas aku kadang main FM aja, Football Oh Manager. iya. Masih ada. Aku matiin atau nonton film masih lah 2021. Football tiap Manager tahun. persis kayak di komputer dulu. Beda lah. Beda kan. Tapi sama cara ininya sama, Oh, semua iya. sama. Cuma versi lebih kecil. Iya, nggak Mobile. seseru itu, nggak seseru yang Seru di komputer. juga, seru juga. Karena nggak bisa diprediksi kita misalnya save Iya, terus iya, main iya, ulang iya. akan berubah Iya, juga. iya, Tergantung strategi kita. Iya. Terus Gitu. sekarang ini posisi kau sekarang, posisi yang kau inginin nggak? Aku cinta dengan ini. Beda sama dulu kan jenuh tuh, nggak suka. Kalau sekarang cinta, paling capeknya beberapa kali doang. Tapi comeback lagi kan, selalu Iya. gitu kan. Jadi jenuh ini, jenuh itu, atau ada masalah ini, atau ada masalah itu, bakal comeback lagi juga. Hanya Karena butuh sudah waktu cinta. menyendiri dengar menyembuhkan lagu, diri. menyendiri dengar lagu, udah main FM atau nonton film, selesai itu semua. Dengan, Paling atau seminggu. dengan wanita. Hah? Iya, paling seminggu gitu. Makanya WhatsApp Mamat dibalasnya seminggu. Oh, iya. Karena lagi menyendiri.
Tapi kalau lagi mood oke, Gini man enggak. Lagi mood oke langsung. Enggak, dia DM subuh dibalas kata aku. Subuh balas. Karena subuh itu waktu yang enak untuk kita refresh Iya. membahas ya. Bukan membahas, karena aku sendiri mau bahas sama siapa. Enggak, maksudnya ya membahas hal baru, ngobrolin apa, ada DM segala berkomunikasi kan. Bukan berkomunikasi, untuk healing juga untuk ini. Kalau sisanya tuh bodo amat. Tapi kalau subuh tuh kayak anjing, kayak gak pengen tidur. Ya, oh. Nanti dulu gitu-gitu. Menghilang Jadi kayak ditemani wanita. kadang-kadang jujur-jujuran aja kadang-kadang gitu. Tapi nggak ini. Kalau emang butuh sendiri banget, Iya. bahkan aku nggak tertarik sama sekali ada pancing sama Iya, wanita iya, tahu. iya. Aku juga gitu. Maksudnya menyendiri tuh menyenangkan. Dan sih. itu udah sifatku dari SMP. Oh. Dari SMP kayak gitu. Cuma karena baru di stand up dan baru diketahui orang banyak, seakan-akan hal yang baru kan Iya, enggak. dari dulu. Teman-temanku udah tahu, zaman kuliah teman yang itu juga udah tahu. Kadang aku cabut ya ke Malang Sendiri. sendiri. Aku pernah di Kediri hampir sebulan. Ngapain? Duduk-duduk aja. Tidur di Pernah. masjid. Enggak, ada penginapan gitu. Oh. Penginapan sebulan dicariin apa-apa, aku matiin HP. Sebulan Kediri. Bayangin. Dan itu udah dari dulu. Jadi anak-anak itu udah paham. Udah paham. Berarti kalau Mamat lagi susah dihubungin memang dia lagi butuh. Pada akhirnya anak-anak stand up juga paham, ya paham. Cuman karena kan belum banyak yang tahu. pada akhirnya juga oh ya. Gimana kerjaan, Mat? Ya kalau ada kerjaan beda lah. Oh, kerjaan aku. Tapi abis dibalas ke WhatsApp kerjaan. WhatsApp kerjaan kan bukan ke aku kemarin-kemarin, maksudnya ke Widi kan. Ini kan koordinasi sama lu. Ya kan nggak ada. Widi Makanya pasti tahu, Widi manajernya pasti tahu lah kalau udah tahu kayak gitu, dia tinggal update di kalender. Oh. Jadi aku cuma lihat email, anjing ada kerjaan gitu. Kadang yang aku juga pengen tolak. No. Udah lama enggak ada. Iya. Kerjaan di kalender 3 tahun. Bukan, maksudnya ketika waktu itu bukan anjing ya, astagfirullah. Maksudnya alhamdulillah gitu, tapi kalau seandainya dia nanya ke aku tolak nih gitu. Langsung masukin kalender. Tapi karena dia udah tahu aku kayak gitu, lempar ke sudah, aku lah. langsung deh, nanti deh. klien Fokus dulu. Harga kan juga nggak semahal Mamat, murah kok pakai Gitu. Reno. Yang penting Karena rutin. ada kerjaan ya tetap kerja, tapi paling singkat datang langsung habis itu aku balik. Kalau lagi mood enak tuh nongkrong kayak sini, live gitu-gitu tuh mood lagi Lagi enak. banget tuh. Habis Maksudnya- menyendiri biasanya. Iya, habis menyendiri. Aku aja ada sepupuku pernah di kosanku, di kosan kebun kacang tuh. Ya udah nginep sini aja. Udah 1 minggu sama dia gitu doang, sampai dia anjing ini coba. Ya, kok nggak bisa maksa Iya, gitu. iya. Tapi pas aku kayak anjing bosan juga. Jalan kaki yuk ke Sabang gitu. Ke Sabang ngopi apa semua. Balik, jangan dulu masuk kos gitu lagi gitu. Aku gitu emang dari habis dulu. menyendiri film, web series. Iya, ngeri, padat banget, ngeri luar biasa. Tapi itu salah satu ini juga sih, ketika habis menyendiri, ketika itu semangat enak iya, juga. enak. Itu kita perlu waktu buat menyembuhkan kok. Kita Menyembuhkan luka-luka, membasuh dulu. Ini kotor nih, lagi kotor nih hati. Ini berapa? 1,5 tahun di penjara. Heeh. Oh, Ramean itu dalam sel. Iya. Itu hati yang kotor itu butuh waktu Hati yang beberapa lelah. hari Lelah tuh butuh diistirahatkan. untuk dicuci lagi. Jadi kembalinya mood enak. Eh, Biar ketika tampil gini-gini nih kamera apa tuh mood Iya, kelihatan aura enak. Saling ejek. Bahkan kalau ini gak enak juga saling ejek sama Abdul tuh gak enak kalau moodnya gak enak. Iya. harus Harus enak, enak, lah. baru Dan timpal-timpal. harus enak kenapa? Selain karena biar nggak baper, terus juga biar komedinya jalan kan. Iya. Kalau Kalau kemarin capture WhatsApp lucu tuh. Nah, Sama kayak sosmed kau. dia nggak main sosmed. Emang tolol. tapi suatu saat Mat akan gabung parpol nggak Mat? Enggak tahu Kan ya. kau mimpi politik. Aku nggak tahu. Politiknya harus parpol dong. Ya tapi ya apa? Nonsens kalau di Indonesia kalau kita punya passion politik, pasti itu kita pengen terlibat di politik. Kalau nggak lewat parpol lewat apa? Ormas. Bupati Fakfak independen. Nggak didukung partai sama sekali. Lawannya malah 14 partai dukung. Kalau Menang. Nah, kau lebih cenderung untuk berani melawan itu Aku dengan nggak tahu. independen Aku apa kalau ya kalau dari Anda dengar cerita saya dari awal tadi ini tuh Anda mengetahui bahwa saya itu mengikuti arus kemana aja, harus bawa takdir bawah itu kemana aja. Iya, saya iya. ikut. Tapi kan ini permasalahan Keinginan masa keinginan banyak beda-beda. Orang keinginan politik masuk KG ternyata dapat stand up gitu. ini khusus untuk politik, keinginanmu di politik maksudku. Suatu saat pasti yang nama Dulu iya saya masuk parpol gini. Tapi ketika karena kebutuhan untuk bersuara, untuk kebutuhan untuk menyampaikan sesuatu. keresahan yang ya. harus dikeluarkan gitu-gitu. Tapi ketika nemu stand up itu saya berubah pikiran. Karena ya bisa medianya lewat stand up. Karena iya dari awal saya dikenalkan stand up sama temanku, aku langsung berpikir wah ini media yang enak nih buat saya nggak perlu masuk kemana-mana, bisa nih saya Suaranya tetap tuangkan. terdengar. Ada yang
dari suara yang kau sampaikan di stand up ada yang beneran sampai kejadian perubahan nggak, Mat? Beneran perubahan, saya nggak tahu ya prospek apa yang orang tangkap dari suaraku atau apa yang ini gitu. Tapi paling enggak yang paling aku bukan banggain, yang paling aku buat senang ya, senang hari itu misalnya di fak-fak itu anak-anak kecil punya mimpi beda-beda. Itu, dia pengen ini, ada yang Pemain YouTuber, bola. juara e-sport yang ini Papua Barat, anak-anak fak-fak e-sport poni. Oh iya iya. Poni e-sportnya perak apa emas tuh. Itu kan hal yang bertolak belakang sama aku dulu Iya. gitu. Mereka punya kemampuan lebih, ada yang tiba-tiba stand up tanpa komunitas, tiba-tiba di panggung, ada yang stand up nih gitu di fak-fak gitu. Jadi mereka punya pilihan yang lebih luas. Itu yang aku senengin. Termasuklah kau menjadi salah satu pelopor mimpi baru. Mimpi baru itu yang aku harap sih, karena aku dulu terbatas gitu mau kemana. Iya. Ya Freeport kalau nggak ke pemerintahan. Perminyakan dokter aduh pusing, cuma gitu-gitu doang yang umum, semua daerah punya kayak gitu. Maksudnya semua daerah punya hal itu, mimpi yang sama gitu, anaknya harus jadi PNS tuh, kerja perusahaan kayak gitu-gitu. Gak ada, kita dulu nggak berpikir apa. Kalau mau yang independen tanpa kantoran main bola paling. Ya gitu doang. Nah sekarang itu udah terbuka, udah ini, itu yang saya senangi, walaupun nggak tahu ada efek dari saya atau enggak, tapi paling Ya enggak secara nggak langsung, walaupun nggak bisa ngeklaim, tapi ya secara nggak langsung bisa dirunut bahwa memang itu salah satu jalur yang kau buka ya. Iya, salah satu ini bahwa tiba-tiba, public speaking orang mulai anak-anak muda mulai berani untuk ngomong ini atau ini atau ada beberapa kali DM itu yang abang mama ini gini itu yang kayak wah berarti saya cukup ini gitu, cukup memberi andil untuk mereka ini. Itu sih tugas saya saja. Terakhir mungkin Mat, apa namanya? Ada lampu udah bisa pakai topi nih. Kenapa sih? Gak suka rambut aku kering terus bercabang. Kau memang pengen ini, pengen panjang. Iya. Atau karena Gak lagi pernah film enggak, udah terlanjur gondrong? Enggak pengen, karena gak pernah aku gondrong. Oh iya, soal botak kalau Kuliah enggak cepat. aku gondrong baru mau pelihara nih udah segini, nilai 50 langsung. Kenapa? Gak boleh kan? Oh, kedokteran sih ya, kedokteran gigi. Aku ini jawab semua benar nih, praktikum lab ya. Lab diagnosis benar, ini benar-benar. Maat, ini kamu lulus tapi karena rambut remedi ya. Waduh. Wah, aja pulang langsung cukur tuh botak. Kau nggak ngancem? Harusnya kau ancem lah. Bisa. Udah berbudi pekerti. Gitu bang. Wat, kau terakhir. Aku bukan asli Jogja, Mat, tapi aku pernah hidup di Jogja, dan Jogja tuh kayak memberiku rasa memiliki yang luar biasa. Iya. Ini mungkin ya berarti setuju juga bahwa kalau kamu pernah tinggal di Jogja nih teman-teman, hidup ya bukan cuma liburan ya. Itu Jogja itu kayak memberikan rasa anjir aku cinta banget gitu sama Jogja. Nah kalau aku tanya nih Mat, fak-fak dengan Jogja kau Fak-fak. tetap fak-fak? Fak-fak. Tanah bukan kelahiran, aku lahir di Ambon sih. Tapi tanah tumbuh ya, tempat aku mengenal segala hal. Mengenal segala hal, keluarga di sana. Iya. Aku bahkan pengen gitu masa tua aku ada di sana. Oh, di Jangan bahkan masa tua deh, misalnya aku 40 tahun harus kembali. Oh, kau rencana itu 40 rencananya tahun. kayak gitu. Maksudnya ya nggak 40 tahun juga, tapi sepuas aku ya udah aku merasa cukup nih, aku pengen balik gitu. Karena aku anaknya homesick. Salah satu itu juga yang bikin aku suka sendiri dengar lagu dan lain-lain, itu homesick juga gitu. Itu yang mempengaruhi juga. Kayak udah capek nih terus ingat rumah. Ingat kampung halaman, anak-anak lagi ini itu langsung drop banget tuh aku tuh. Tapi sampai sekarang kalau balik ke Fak-Fak anak-anak masih nongkrong, Mat? Masih lah. Kalau aku kadang-kadang kalau balik ke Jogja ya anak-anak udah punya kesibukan masing-masing. Masih aku punya grup, itu hiburan juga sih, grup anak-anak di sana, maksudnya yang bercandanya masih sama kayaknya, kita ini anak udah SMA, tua goblok. iya. Bercandanya masih sama kayak dulu. Iya, dan tapi itu menyembuhkan banget sih, itu kayak waduh, sangat gitu. Nggak ada tongkrongan yang seasik teman SMA sih. Teman, bahkan kan bukan teman SMA ya, dari kecil kita sama-sama dari SD gitu. Iya. Udah sama-sama, jadi udah saling mengenal jauh lebih dari itu. Dan bercandaannya pun itu ya sangat khas dan nggak ditemuin di tempat yang lain ya. Karena udah kayak ini misalnya kayak aku gagal nikah kemarin aja, di grup bukan disabar-sabarin. Bagaimana nih sudah bisa minum yang panas-panas? Kan anjing kan, gitu-gitu. Tapi bagiku hiburan. Iyalah. Sama kayak sekarang aku menemukan Abdur sama Ari. Itu aku rasanya tuh sama kayak aku bercandaan sama
teman-temanku di sana gitu, yang udah nggak peduli kau mau sakit hati Iya. enggak, kau mau sakit hati urusan kau gitu. Itu jadi aku menemukan itu lagi gitu. Oke, itulah. Tapi Jogja goks. Iya kan, Jogja beneran Jogja the kayak best. Ini aku aja pengen balik Jogja. Ini dalam waktu dekat aku mau balik Jogja. balik Jogja. Kemarin aku sempat berpikir apa aku ngontrak lagi di Jogja ya gitu. Apa Karena gimana? aku udah bosan dengan crowded Iya, Jakarta udah. iya. Sebenarnya di Jogja karena kayaknya aku nggak pernah terlalu yang butuh sendiri dan lain-lain. Iya. Aku butuh angkringan, butuh sawah, itu doang. Sehari kelar tuh semua masalah tuh di Iya, sawah. iya. Iya. Padahal kau nggak pernah masuk pelajaran muatan lokal bertani ya? Muatan lokal tidak mengerti sistem pertanian dan perairan, mengairi sawah tidak pernah paham, menanam ubi jalar. Tapi saya suka dengan hijaunya ininya gitu-gitu. Luar biasa. Muhammad Al-Katir, makasih banget. Thank you, Thank you. Bapak Reno. Terakhir banget NKRI harga mati. Mati, mati doang jawabnya. Dadah teman-teman. Mati doang, nggak ada harga.